Ijazah 2 kalimat zikir pembuka 70 pintu kesulitan hidup. Dijamin insya Allah tidak akan miskin. Kenapa? Karena kesulitan hidup, kemelaratan hidup sudah diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul alam wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Sahabat kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, kembali marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan lafaz kalimat alhamdulillah, dan bersolawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz kata Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat-sahabat kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, seperti biasanya sebelum kami memulai kajian kami pada kesempatan hari ini, tentunya kami tidak bosan-bosannya untuk mendoakan sahabat semuanya, baik yang berada di YouTube maupun yang berada di TikTok. Semoga sahabat semuanya Allah berikan umur yang panjang di atas ketaatan, rezeki yang mudah di atas yang halal dan barokah, serta Allah sampaikan semua hajat-hajatnya, baik yang berkenan dengan dunianya, terlebih-lebih yang berkenan dengan hajat-hajat akhiratnya. Dan tentunya doa yang sama juga kami tidak bosan-bosannya untuk mendoakan guru kami yang mulia, yaitunya Bapak Kiai Haji Dawa Mu'alim, karena pemahaman ilmu ini kami peroleh dari beliau. Meskipun sebelumnya kami sudah pernah membaca keutamaan dari kalimat zikir ini, tapi untuk pemahamannya adalah itu kami peroleh dari Bapak Kiai Haji Dawa Mu'alim. Makanya kami tidak bosan-bosannya untuk mendoakan beliau beserta semua santrinya, baik yang berada di alam nyata maupun yang berada di alam maya. Semoga semuanya Allah berikan umur yang panjang di atas dalam ketaatan, rezeki yang mudah di atas yang halal dan barokah, serta Allah sampaikan semua hajat-hajatnya, baik hajat-hajat dunianya dan juga hajat-hajat di akhiratnya. Amin amin ya rabbal alamin. Amalia ini sebetulnya mayoritas kita umat Islam untuk kalimat yang pertama ini sudah hafal. Tapi untuk kalimat yang kedua ini sangat jarang umat Islam yang mengetahui. Maka pada kesempatan hari ini kita akan bahas hal ini. Namun kembali kami mengajak bagi sahabat-sahabat semuanya yang baru saja menemukan channel kecil ini, jangan lupa untuk memberikan supportnya, lupa like, komen, dan subscribe-nya, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar ketika kami menampilkan video-video terbaru kami, sahabat semuanya tidak ketinggalan dari informasi yang kami sampaikan. Dan tonton videonya sampai selesai agar sahabat semuanya tidak mengalami yang namanya gagal paham. Kalaulah 70 pintu kesulitan diangkat oleh Allah, kita akan menjadi orang yang kaya akan harta dan terbebas dari yang namanya kemiskinan dan kefakiran. Maka terimalah ijazah ini dengan ucapan qabiltu. Kalimat zikir yang pertama adalah la haula wala quwata illa billah. Itu mayoritas umat Islam pasti sudah mengetahuinya. Tapi ingat, kalimat la haula wala quwata ini tidak ada penambahan kalimat di ujungnya. Pakai la haula wala quwata illa billah hil aliyil azim, tidak memakai kalimat hil aliyil azim. Adapun syaratnya, yang pertama adalah dua kalimat ini diamalkan secara bergandengan, artinya tidak boleh dipisah di dalam mengamalkannya. Cara mengamalkannya yaitu cukup diwiridkan kapan saja, di mana saja. Sedangkan syarat yang kedua,
harus yakin di dalam mengamalkannya. Dan syarat yang ketiga, ketika kita diberikan kesempitan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak boleh mengkambing hitamkan siapapun. Artinya, kita yakin itu dari Allah dan kita minta kelapangan hidup kepada Allah melalui amalia ini. Sedangkan kalimat yang keduanya adalah wala manja minallah illa ilaih. Kalimat yang pertama ini dan kalimat yang kedua ini supaya kita yakin, maka alangkah baiknya kita pahami maksudnya. Sedangkan kalimat yang pertama ini yakin mayoritas umat Islam sudah mengetahuinya. La haula wala quwata illa billah. Tiada daya dan upaya yang mewujud illa billah, kecuali dengan adanya Allah. Sedangkan kalimat yang kedua, wala manja minallah illa ilaih. Maksudnya apa? Dan tidak ada tempat selamat dari murkanya Allah illa ilaih, kecuali kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kalimat ini sudah kita zikirkan, sudah kita wiridkan, keutamaannya yang kita dapati adalah Allah akan bukakan 70 pintu kesulitan hidup. 70 pintu kesulitan hidup, kemelaratan akan dibukakan oleh Allah. Artinya kita akan terbebas dari kesulitan-kesulitan hidup. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Telah diriwayatkan dari Makhulin. Makhulin ini perlu kita ketahui adalah seorang tabi'in. Muridnya sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Makhulin berkata bahwasanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah berkata. Apa kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu? Telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini amalia kelihatannya adalah rahasia. Kenapa? Karena pada saat itu Rasulullah hanya berbicara kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Apa sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu? Wahai Abu Hurairah, berbanyaklah oleh engkau untuk mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Karena kalimat ini adalah gudangnya harta di surga atau perbendaharaan harta di surga yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas dunia. Lalu berkata oleh Makhulin. Apa perkataan Makhulin? Selanjutnya, siapapun yang membaca la haula wala quwata illa billah dan digabung dengan wala manja minallah illa ilaih, maka Allah akan menyingkap darinya daripada 70 pintu kesempitan hidup, pintu kesulitan hidup, pintu kemelaratan hidup bagi orang yang membaca ini. Dan serendah-rendahnya dari pintu kesulitan hidup itu adalah kefakiran. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi nomor 3601. Jadi silakan diterima dan diamalkan. Dan bagi sahabat semuanya yang ingin mengetahui dalilnya, insyaallah akan kami tulis di deskripsi. Dan pada kesempatan kali ini kita fokus kepada kalimatnya saja. Sekali lagi kami ulangi, kalimatnya adalah la haula wala quwata illa billah. Dan kalimat yang kedua, wala manja minallah illa ilai. Jadi pas kita membaca kalimat la haula wala quwata illa billah, tidak pakai hil aliyil azim, tapi langsung digandeng dengan wala manja minallah illa ilai. Silakan diamalkan, insyaallah mustajab. Wallahu a'lamu bissawab. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.